Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran kali ini saya akan menjelaskan materi kemagnetan. Jadi pada materi kemagnetan kali ini saya akan menjelaskan beberapa hal. Di antaranya adalah sifat kemagnetan benda, kemudian cara membuat magnet, teori kemagnetan bumi, dan yang terakhir medan magnet. Kemagnetan dan induksi elektromagnetik. Kita akan fokus pada kemagnetan terlebih dahulu. Jadi magnet ini adalah suatu benda yang dapat menarik benda-benda yang terbuat dari besi, baja, dan logam-logam tertentu. Benda-benda berdasarkan sifat kemagnetannya itu bisa dibedakan menjadi 3 kelompok. Yang pertama adalah benda ferromagnetik. Benda ferromagnetik adalah benda-benda yang dapat ditarik dengan magnet oleh kuat. Misalnya besi, baja, nikel, kobalt. Kemudian kelompok yang kedua adalah paramagnetik. Paramagnetik adalah benda-benda yang ditarik dengan lemah oleh magnet. Misalnya platina dan aluminium. Kelompok yang ketiga, diamagnetik. Diamagnetik adalah benda-benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Misalnya seperti kayu, bismut, plastik, kertas, styrofoam atau gabus atau busa. Lanjut lagi ke sifat-sifat magnet. Magnet mempunyai beberapa sifat-sifat khusus. Yang pertama, magnet dapat menarik benda logam tertentu. Seperti tadi disebutkan ada besi, baja, nikel, kobalt. Kemudian magnet memiliki 2 kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Gaya tarik magnet terbesar terletak pada kedua kutubnya. Dan kedua kutubnya, baik kutub utara maupun kutub selatan, itu memiliki kekuatan magnet yang sama besarnya. Jadi kutub magnet ini ada 2, kutub utara dan kutub selatan, dan kekuatannya sama besar di kedua kutubnya. Kemudian selalu menunjuk arah utara dan selatan. Jadi ketika magnet digantung pada posisi bebas, maka dia akan selalu mengarah atau menunjuk ke arah utara dan ke arah selatan. Sifat-sifat magnet yang berikutnya, kutub-kutub yang berlainan jenis, tarik, menarik. Jadi jika kutub utara didekatkan dengan kutub selatan, maka terjadi gaya tarik, menarik, menempel. Sebaliknya, kutub-kutub magnet yang sejenis, tolak, menolak. Misalkan kutub utara didekatkan kutub utara, maka akan terjadi gaya tolak, menolak. Berdasarkan asalnya, magnet dibedakan menjadi 2 macam, yaitu magnet alam, magnet yang terbentuk secara alamiah dari alam, dan yang kedua adalah magnet buatan. Untuk magnet alam ini pertama kali ditemukan di daerah Yunani. Sedangkan untuk magnet buatan ini adalah magnet yang timbul atau magnet yang sengaja dibuat atau diciptakan oleh manusia dengan beberapa cara atau metode. Nah, kita akan mempelajari cara membuat magnet. Ada 3 cara. Yang pertama dengan cara digosok. Yang kedua dengan cara dialiri arus listrik. Kemudian yang ketiga dengan cara induksi magnet. Di sini di gambar ini adalah contoh
cara membuat magnet dengan cara digosok. Jadi ada besi, kemudian ada magnet. Nah, magnetnya digosokkan ke lempengan besi. Digosok dengan gosokan yang searah. Misal menggosoknya dari kiri ke kanan, maka begitu seterusnya, dari kiri ke kanan, dari kiri ke kanan, dari kiri ke kanan. Atau sebaliknya, boleh juga menggosoknya dari kanan ke kiri, tetapi harus searah. Kalau mulainya dari kanan ke kiri, maka seterusnya digosok dari kanan ke kiri. Yang kedua, dengan cara dialiri arus listrik. Di sini dililit dengan paku atau kawat. Jadi kawatnya dililitkan pada besi, kemudian ujung kawatnya dialirkan atau dihubungkan arus listrik, tetapi arus listriknya adalah arus listrik yang searah atau arus listrik DC. Arus listrik DC contohnya adalah listrik yang dihasilkan dari baterai atau dari akumulator atau aki, atau dari generator DC, generator searah. Kemudian yang ketiga, induksi magnet. Induksi magnet ini adalah magnet yang dibuat dengan cara mendekatkan magnet yang sudah ada ke benda ferromagnetik. Jadi ada besi, kemudian diletakkan di dekat magnet. Nah, nanti besi tersebut akan berubah menjadi magnet. Itu 3 cara membuat magnet. Yang berikutnya, kemagnetan bumi. Jarum kompas ini selalu menunjuk arah utara dan selatan karena tertarik oleh kutub selatan magnet bumi dan kutub utara magnet bumi. Jadi ternyata menurut teorinya, bumi yang kita tinggali itu ternyata mengandung magnet bumi yang ukurannya sangat besar dan membentang dari kutub utara sampai kutub selatan. Itu sebabnya kenapa ketika magnet digantung secara bebas, dia akan menunjuk ke arah utara dan ke arah selatan. Pada teori kemagnetan bumi ini dikenal 2 istilah sudut, yaitu sudut deklinasi dan sudut inklinasi. Sudut deklinasi adalah sudut yang dibentuk oleh kutub utara selatan jarum kompas terhadap arah utara selatan bumi. Jadi sekali lagi, sudut deklinasi ini sudut yang terbentuk oleh kutub utara selatan jarum kompas terhadap arah utara selatan bumi. Yang kedua, sudut inklinasi adalah sudut yang dibentuk oleh jarum kompas terhadap permukaan bumi. Jadi itu perbedaan sudut deklinasi dan inklinasi. Ini kita perhatikan gambarnya. Gambar 6.4 ini adalah pola garis gaya magnetik yang dibentuk oleh kemagnetan bumi atau magnet bumi. Jadi polanya magnet bumi yang di bagian bawah atau di gambar bagian bawah ini adalah kutub utara magnet, sedangkan yang di bagian atas adalah kutub selatan magnet. Ini berlawanan dengan kutub bumi itu sendiri. Kutub geografis bumi itu yang di atas adalah bagian utara, tapi untuk kutub magnet bumi yang di bagian atas adalah kutub selatan. Jadi kalian perhatikan keterangan-keterangannya. Di situ ada tanda panah garis-garis, itu adalah yang disebut dengan garis gaya magnet. Jadi garis gaya magnet itu adalah garis yang melambangkan medan magnet atau kekuatan magnet. Semakin banyak garisnya, semakin rapat garisnya, maka kekuatannya semakin besar. Dan
garis gaya magnet ini memiliki dua arah. Apabila dari kutub utara, arahnya keluar. Apabila di kutub selatan, arahnya masuk ke dalam magnet. Itu perbedaannya. Kemudian perhatikan gambar 6.5. 6.5 itu gambar yang di samping. Itu sudut deklinasi. Nah, ini adalah gambar sudut deklinasi, yaitu sudut yang terbentuk antara jarum kompas dengan arah utara dan selatan bumi. Jadi itu yang disebut dengan sudut deklinasi. Sedangkan berikutnya sudut inklinasi itu ada di gambar 6.6. Kalian perhatikan, gambar 6.6 itu adalah sudut inklinasi. Jadi sekali lagi, sudut inklinasi ini adalah sudut yang terbentuk antara jarum kompas dengan permukaan bumi atau bidang datar bumi. Oke, lanjut. Medan magnetik. Medan magnet adalah ruangan atau daerah atau wilayah di sekitar magnet yang masih mempunyai pengaruh magnetik jika ada benda lain diletakkan di ruang tersebut. Semakin rapat garis-garis gaya magnet, semakin kuat pengaruh dan medan magnetnya. Bagian kutub merupakan bagian yang memiliki medan magnet terkuat, seperti tadi disebutkan di sifat-sifat magnet di awal. Interaksi antara kutub senama atau sejenis dan yang berlainan ini dijelaskan pada gambar 6.8. Jadi kita perhatikan terlebih dahulu gambar 6.7. Gambar 6.7 ini adalah gambar pola garis gaya magnet. Jadi seperti yang sudah dijelaskan bahwa magnet memiliki dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Dan setiap magnet pasti memiliki dua kutub ini. Jadi tidak bisa atau tidak mungkin magnet hanya memiliki salah satu kutub. Pasti memiliki dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Kemudian perbedaannya, jika di kutub utara itu simbolnya huruf U, atau kalau bahasa Inggris itu huruf N. Ini garisnya adalah menunjuk garisnya ke arah luar dari kutub magnet. Sedangkan untuk kutub magnet selatan yang simbolnya S, itu tanda panahnya adalah masuk atau mendekat ke kutub selatan. Itu perbedaannya. Kemudian pola interaksinya, jika kutub utara didekatkan dengan kutub utara, perhatikan gambar 6.8 yang A. Kutub utara didekatkan dengan kutub utara itu memiliki pola garis yang sama. Jadi karena utara pola garisnya keluar, maka ketika didekatkan keluar dengan keluar. Maka jika kutub yang sejenis didekatkan, maka gaya yang terjadi adalah gaya tolak menolak. Kenapa terjadi gaya tolak menolak? Karena garis gaya magnetnya sama atau sejenis. Begitu juga sebaliknya ketika selatan didekatkan dengan selatan, itu juga sama akan terjadi gaya tolak menolak. Karena garis gayanya sama-sama masuk ke dalam jika selatan didekatkan dengan selatan. Sebaliknya, perhatikan gambar yang B. Jika kutub utara didekatkan dengan kutub selatan, maka yang terjadi adalah gaya tarik menarik. Karena garis gayanya keluar dari kutub utara dan akan langsung masuk ke kutub selatan. Itu yang menyebabkan gaya yang timbul adalah gaya tarik menarik. Atau sebaliknya, kutub selatan didekatkan dengan kutub utara juga sama. Interaksinya adalah tarik menarik. Yang berikutnya, medan magnetik di sekitar kawat berarus listrik. Jadi kumparan kawat berinti besi yang dialiri listrik dapat menarik besi dan baja. Dari hal tersebut, ini
membuktikan bahwa kumparan kawat berarus listrik dapat menghasilkan medan magnet. Medan magnet juga dapat ditimbulkan oleh kawat penghantar lurus yang diberi atau dialiri listrik. Jadi sekali lagi, aliran listrik pada kawat itu bisa menghasilkan medan magnet. Orang yang pertama kali menyelidiki tentang peristiwa ini bernama Hans Christian Ørsted. Jadi sekali lagi, Hans Christian Ørsted itu secara tidak sengaja dia mengamati kompas yang didekatkan ke kawat yang dialiri arus listrik, itu ternyata jarum kompasnya itu melenceng atau menjadi tidak normal. Kompas yang normal itu jarum kompasnya selalu menunjuk arah utara dan selatan. Tetapi ketika kompas tersebut didekatkan ke kawat yang dialiri arus listrik, ternyata jarum kompasnya menjadi melenceng, tidak lagi mengarah ke kutub utara dan selatan. Nah, setelah diteliti, dilakukan percobaan, ternyata Hans Christian Ørsted menyimpulkan bahwa kumparan atau kawat yang dialiri arus listrik ternyata menghasilkan medan magnet, sehingga jarum kompasnya tertarik atau menarik jarum kompas, sehingga jarum kompas tidak lagi menunjuk ke arah utara atau selatan tapi menyimpang, seperti pada gambar 6.9. Kita lihat gambar yang A. Gambar yang A ini adalah ada jarum kompas. Jadi kutub utara selatan jarum kompas sebelum kawat dialiri arus listrik berimpit dengan kawat yang ada di atasnya. Jadi kawatnya ini belum dialiri arus listrik, jarum kompasnya masih normal, menunjuk arah utara dan selatan. Setelah dialiri arus listrik pada gambar yang B, ini arus listriknya dialirkan dari atas ke bawah. Ternyata jarum kompasnya yang kutub utara dan selatannya menyimpang. Perhatikan keterangannya yang B. Penghantar dialiri arus listrik dari arah utara. Di gambar itu dari arah atas. Lihat tanda panahnya mengalir dari atas. Jarum kompas akan menyimpang ke timur. Sebaliknya, gambar yang C, ketika arus listriknya dialirkan dari bawah atau dari arah selatan, lihat tanda panahnya berbalik ke atas karena dialiri dari bawah, ternyata kutub utara jarum kompas itu menyimpang ke barat. Ini adalah gambar atau skema yang dilakukan percobaannya pertama kali oleh Hans Christian Ørsted. Dari hasil percobaan tersebut, sekali lagi Hans Christian Ørsted menyimpulkan bahwa ternyata arus listrik itu bisa menghasilkan medan magnet. Yang berikutnya, arah medan magnet di sekitar kawat penghantar lurus berarus listrik dapat ditentukan dengan kaidah tangan kanan. Jadi untuk menentukan arah medan magnet itu bisa menggunakan kaidah tangan kanan, seperti pada gambar 6.10. Menentukan arah medan magnet dengan kaidah tangan kanan. Jadi tangan kanan kita itu kita genggamkan pada kawatnya, di mana ujung ibu jarinya itu menunjukkan arah arus listrik. Kemudian 4 jari yang lain, jari kelingking, jari manis, jari tengah dan jari telunjuk itu menunjukkan arah medan magnet. Jadi kalau pada gambar itu arah arus listriknya ke arah atas, maka jempol kita, ibu jari kita arahkan ke atas. Sedangkan 4 jari yang lain maka arahnya adalah keluar. Jadi seperti itu. Jika arah ibu jari menunjuk arah arus listrik, arah keempat jari yang lain menunjukkan arah medan magnet. Arah arus listrik simbolnya I, arah medan magnet simbolnya B.
Kaidah tangan kanan ini juga dapat digunakan untuk menentukan arah medan magnetik pada penghantar berbentuk lingkaran yang dialiri arus listrik. Jadi selain kaidah tangan kanan bisa untuk kawat yang lurus, bisa juga untuk kawat yang berbentuk lingkaran atau kumparan atau lilitan. Nah, ujung kumparan yang pertama kali mendapat arus listrik dijadikan sebagai pedoman atau patokan untuk menentukan letak kutub magnet. Caranya, genggam ujung kumparan yang pertama dialiri arus listrik dengan posisi jari tangan kanan sesuai dengan letak kawat pada inti besi. Apabila kawat itu berada di depan inti besi, letakkan telapak tangan menghadap ke depan. Jadi sekali lagi dilihat lilitannya. Apakah lilitannya di depan inti besi atau di belakang inti besi. Kemudian genggamlah kumparan berinti besi itu. Letak kutub utara magnet ditunjukkan oleh arah ibu jari, sedangkan arah sebaliknya menunjukkan kutub selatan. Jika kawat penghantar yang pertama dialiri arus listrik berada di belakang inti besi, berarti ini posisi kebalikannya. Hadapkan telapak tanganmu ke belakang. Kemudian genggam kumparan kawat itu. Dengan cara yang sama, kamu dapat menentukan letak kutub utara dan kutub selatan magnet. Jadi perhatikan gambar 6.11 terlebih dahulu. 6.11 ini adalah gambar rangkaian arus listrik mengalir pada ujung kumparan sebelah kiri. Jadi kalian perhatikan arah arusnya itu mengalir dari yang sebelah kiri. Itu lihat tanda panahnya I, posisinya naik ke atas. Jadi kumparannya ini lewat depan, maka telapak tangannya itu diletakkan pada inti besi tersebut menghadap ke depan. Jadi menghadap ke depan itu maksudnya diletakkannya seperti ini menghadap ke depan. Jadi kalau kita telapak tangannya seperti ini menghadap ke depan, maka ibu jari kita itu ada di sebelah kiri. Nah, itu yang akan menunjukkan kutub utara. Itu maksudnya lilitannya dari depan. Apabila lilitan pertamanya dari belakang, maka telapak tangan kita balik seperti ini. Jadi yang telapak tangan kita itu menghadap ke muka kita. Ini apabila lilitannya melalui belakang inti besi. Berikutnya gambar 6.12, arah medan magnetik pada kawat penghantar berbentuk lingkaran. Jadi itu ada kawat melingkar, kemudian dialiri arus listrik. Arus listriknya ini dari sebelah kanan. Perhatikan yang sebelah kanan itu arah arusnya naik ke atas, kemudian dari atas nanti turun lagi. Di sebelah kiri harusnya dia turun. Maka kita tinggal atur posisi tangan kita. Ketika kita ngukur di bagian yang sebelah kanan, maka posisi tangan melengkungnya adalah seperti ini. Ini menunjukkan arah arusnya naik, sedangkan yang sini 4 jari yang lain ini menunjukkan arah medan magnet. Sebaliknya ketika kita patokannya di sebelah kiri, maka ketika arusnya sudah turun, maka ibu jarinya ke bawah dan genggamannya seperti ini. Jadi melingkarnya akan berlawanan. Apabila posisinya pas di atas, melingkar di lingkaran yang paling atas, datar, maka posisi tangan kita seperti ini. Arusnya ke samping, ke sebelah kiri, dan tangan kita melengkungnya seperti ini. Sekali lagi, ibu jari ini menunjukkan arus listrik, sedangkan 4 jari yang lain menunjukkan arah medan
magnet. Tapi untuk penentuan kutub magnet pada gambar 6.11 itu beda lagi. Ibu jari menunjukkan kutub utara, sedangkan 4 jari yang lain itu menunjukkan arus listrik. Jadi sekali lagi itu dua hal yang berbeda dan perlu diperhatikan sehingga tidak salah. Yang berikutnya gambar 6.13. Pola garis gaya magnetik yang terjadi pada kumparan berarus listrik. Jadi ini ada kumparan atau lilitan yang dialiri arus listrik. Kalau kalian perhatikan, ini arus listriknya mengalir dari sebelah kanan. Kemudian kumparannya atau lilitannya itu melalui depan inti besi. Jadi tangan kalian itu diletakkannya seperti ini. Karena posisi lilitannya melewati depan inti besi. Posisi tangannya sekali lagi seperti ini, sehingga ibu jari ini ada di sebelah kiri. Karena ibu jari ini ada di sebelah kiri, maka kutub utara yang terbentuk ada di sebelah kiri. Maka garis gaya magnetnya keluar dari kutub utara dari sebelah kiri, kemudian akan masuk ke sebelah kanan yaitu kutub selatan. Yang berikutnya elektromagnet. Elektromagnet adalah magnet yang terjadi karena hantaran atau aliran listrik pada kumparan berinti besi. Elektromagnet ini memiliki beberapa kelebihan dibandingkan magnet permanen. Jadi elektromagnet adalah magnet yang dihasilkan dari aliran listrik atau magnet yang timbul dari aliran listrik. Beberapa keunggulan magnet ini adalah yang pertama, sifat magnetnya dapat diperbesar. Jadi kekuatan magnetnya bisa diperbesar dengan cara menambah jumlah lilitan atau memperbesar arus listrik. Yang kedua, sifat kemagnetannya dapat dihilangkan dengan cara memutus arus listrik dan dapat ditimbulkan kembali dengan cara menyambung arus listrik. Jadi kita bisa mengatur kapan magnetnya medan magnetnya keluar, kapan medan magnetnya hilang. Bagaimana caranya? Dengan cara kalau ketika kita ingin memunculkan medan magnetnya, maka kita alirkan arus listriknya. Ketika kita akan menghilangkan medan magnetnya, kekuatan magnetnya, maka kita stop, kita hentikan arus listrik yang mengalir pada besi tersebut. Kemudian keunggulan yang lain itu kutub-kutub magnetnya dapat diatur. Jadi kita bisa memilih, bisa mengatur kutub magnetnya, bisa kita atur mana yang utara, mana kutub selatan. Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan mengubah arah arus listrik. Jadi kalau arah arus listriknya berubah, maka kutub magnet yang terbentuk juga akan berubah. Misal tadi kalau arusnya dari sebelah kanan, kutub magnetnya ada di utara. Kalau dibalik arusnya, maka kutub magnetnya juga akan berubah. Tergantung sekali lagi dengan arah arus listrik dan arah lilitan jika dialirkan pada kumparan atau pada lilitan. Kemudian yang berikutnya, alat-alat yang bekerja menggunakan prinsip elektromagnetik. Jadi yang pertama ada bel listrik, kemudian ada galvanometer, kemudian telepon, dan alat pengangkat besi. Jadi alat pengangkat besi ini ketika akan digunakan untuk mengangkat besi, maka arus listriknya dialirkan. Arus listriknya dialirkan, maka pada alat tersebut akan muncul medan magnet sehingga besinya akan menempel. Setelah besinya menempel, besinya akan diangkat, pindahkan ke suatu tempat yang dituju. Kemudian setelah sampai di tempat yang dituju, arusnya dimatikan, maka magnetnya akan hilang. Ketika magnetnya akan hilang, besinya akan terlepas dari alat tersebut.
Nah, untuk mengangkat besi yang berikutnya, kembali harusnya dinyalakan kembali. Begitu seterusnya. Yang berikutnya, gaya Lorentz. Gaya Lorentz ini contohnya pada bor listrik. Bor listrik ini adalah alat yang prinsipnya mengubah energi listrik menjadi energi gerak. Nah, prinsip kerja bor listrik ini selain mengubah energi listrik menjadi energi gerak, dia juga menggunakan prinsip kerja dari gaya Lorentz. Gaya Lorentz sendiri ini bisa terjadi apabila kawat penghantar berarus listrik berada di dalam medan magnet. Besar gaya Lorentz tergantung pada besar medan magnet, panjang penghantar, dan besar arus listrik yang mengalir dalam kawat penghantar. Besar gaya Lorentz dapat ditentukan dengan persamaan F sama dengan B kali I kali L. F adalah gaya Lorentz, B adalah kuat medan magnet, I adalah kuat arus listrik, sedangkan L adalah panjang kawat penghantar. Jadi sekali lagi F sama dengan B kali I kali L. Itu rumus gaya Lorentz. Arah gaya Lorentz dapat ditentukan dengan menggunakan kaidah tangan kanan. Jadi tangan kanan kita itu banyak kita manfaatkan, banyak kita fungsikan pada pembelajaran magnet kali ini. Tadi yang pertama digunakan untuk menentukan medan magnet, kemudian yang kedua digunakan untuk menentukan kutub magnet. Nah, sekarang digunakan lagi untuk menentukan arah gaya Lorentz. Jadi kaidah tangan kanan bisa kalian perhatikan gambarnya. Pada gambar 6.16 kaidah tangan kanan itu kalian posisikan tangan kanan kalian seperti pada gambar. Jadi ibu jari itu melambangkan arus listrik, simbolnya I, ke arah atas. Kemudian yang jari telunjuk itu mewakili arah medan magnet, simbolnya B, ke arah kiri. Sedangkan jari tengah itu menunjukkan arah gaya Lorentz atau simbolnya F. Jadi sekali lagi posisinya seperti ini. Jadi saling tegak lurus. Posisinya bisa berubah sesuai dengan arah dari gaya Lorentz tersebut. Peralatan dalam kehidupan sehari-hari yang memanfaatkan gaya Lorentz diantaranya tadi sudah dibahas bor listrik, kemudian kipas angin, blender, mixer, hair dryer, mesin penyedot air, dan mesin cuci. Demikian materi pembelajaran kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.